Salam. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan Allah kita ajaib. Biarlah kasih-Nya yang luar biasa, yang ajaib itulah yang membuat kita hari ini boleh datang di tempat ibadah bersama-sama. Haleluya. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan hati yang penuh dengan kasih kepada Tuhan, karena kita akan memasuki ruang Tuhan yang Maha Kudus ini. Haleluya. Dengan darah anak domba, masuk dengan hati tulus, Maha Kuasa, masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus Tuhan. Maha Kudus dengan darah anak domba, masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku sebab namamu kudus, kudus Tuhan, ku menyembahmu, ku sembahmu, menyembahmu Tuhan, ku menyembahmu
kudus, Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar hati kita bersatu saat ini di hadapan Tuhan. Hati kita bersatu di hadapan Tuhan, memuji memuliakan Dia, mengagungkan Tuhan yang luar biasa, yang ajaib itu. Biar hati kami ini bersatu ya Tuhan, kesatuan untuk memuji menyembah Engkau dengan sukacita. Haleluya. Mari kita lanjutkan dengan pujian, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Iya, puji Tuhan, hati kita boleh bersatu memuji Tuhan. Hati kita boleh bersatu karena kita ini saudara semua, saudara di dalam Kristus. Ya, saudara di dalam Kristus itu lebih kuat daripada saudara karena tali darah. Karena apa? Kristuslah yang mengikat kita di dalam satu persaudaraan yang ajaib ini. Ya, kita boleh bersama-sama untuk selalu melihat akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, karena Dia akan membentuk hati kita dengan firman-Nya. Dia akan memberikan kepada kita pengajaran, bimbingan melalui firman-Nya yang akan membuat kita semakin tenang saat kita menghadapi badai. Kita akan tetap bisa melihat
dengan iman kita, Tuhan campur tangan dalam setiap masalah kita. Haleluya. Biar saat ini kita ditaburi dengan firman Tuhan, supaya hati kita mengerti kehendak dan maksud Tuhan dalam kehidupan kita saat ini khususnya. Mari kita mohon bimbingan Tuhan, mohon bimbingan Roh Kudus untuk mengerti firman Tuhan itu. Dengan disirami dengan firman-Nya, kita melihat Tuhan sedang membentuk hati kita, membentuk hidup kita. Haleluya. Bimbinglah aku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Bimbinglah hendakku ya Tuhan, bimbinglah hendakku ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Bimbinglah, sudah Bapak Ibu semua berdiri, monggo. Bimbinglah aku, ya Yesus, sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, aku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus menopangku,
dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, pada hari Sabat yang kudus ini kami diberikan kemenangan menguduskan hari Sabat ini dengan mencari wajah Tuhan, memuji memuliakan Engkau. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah dibacakan dan kami dengarkan, boleh Tuhan kami pahami dan mengerti, supaya iman dan kasih kami semakin bertambah teguh dalam menjalani kehidupan ini bersamamu. Di dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup, kami serahkan pemberitaan firman ini. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kami persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu saya kasih dalam kasih Kristus, minggu-minggu Prapaskah diawali dengan disebut Rabu Abu. Kalau dari gereja Katolik, minggu Prapaskah ini diwarnai dengan puasa, mati raga. Karena manusia itu dari debu, artinya ada daging, saudara terkasih. Dan seringkali daging inilah yang diperdaya oleh si jahat. Karena itu kita mau memaknai sebelum tiba Paskah, sebelum tiba puncak atau klimaks iman percaya kekristenan itu pada Paskah, kebangkitan, kemenangan. Kita harus belajar mengalami perenungan bahwa memang saatnya kita mencoba untuk merenungkan tentang hidup kita sebelum Paskah itu tiba. Maka diawali dengan minggu-minggu perenungan yang disebut Rabu Abu. Manusia itu diciptakan dari debu tanah, abu, dan akan kembali menjadi debu tanah. Tetapi roh Allah yang dihembuskan kepada manusia itu, yang mengakibatkan debu tadi yang diciptakan, yang didesain oleh Allah itu menjadi makhluk hidup, itulah yang akan kembali kepada Allah setelah hidup kita berakhir di dunia ini. Daging kita yang dibuat dari debu tanah akan kembali menjadi debu. Tetapi napas kehidupan atau roh Allah itu kembali kepada Allah sang sumber hidup atau pencipta itu. Maka pada pagi hari ini Bapak Saudara terkasih, dalam minggu-minggu Prapaskah, minggu yang disebut Rabu Abu, ini menjadi sebuah perenungan bagi kita dalam Kejadian 2 ayat 7 dan Kejadian 3 ayat 19. Mengajarkan dua kebenaran, memaknai hidup yang singkat ini dengan hidup yang berarti.
memaknai hidup yang singkat ini dengan hidup yang berarti. Yesus, ini saya sebut Yesus ya, bukan Tuhan Yesus. Karena di dalam Tuhan Yesus Kristus kan disebut Tuhan Yesus. Tuhan itu yang disebut Mesias atau yang ilahi, tapi Yesus itu adalah manusianya 100% dan Allah 100%. Jadi kita melihat dulu di dalam Yesus. Yesus hanya usia 33 tahun. Sangat singkat. Sungguh amat singkat. Kalau ditinjau dari segi masa karir, bahwa manusia itu pada usia 30 tahun ini menjadi start. Dia meraih karir yang gemilang. Dan 3 tahun Yesus, kan dia memulai misi Bapaknya dimulai pada usia 30 tahun. Dan dalam jangka 3 tahun Yesus sudah berakhir, sudah selesai. Ya, kalau kita melihat di atas, dengar lagi firman di atas salib, dia berkata sudah selesai. Tetapi warna kehidupan 33 tahun mengubah dunia ini sampai akhir zaman. Berita ini akan terus kekal, tidak akan berubah sampai Yesus datang kedua kalinya. Itu sebabnya ketika kita seorang terkasih melihat, mendengar senantiasa firman Tuhan, saat ada perjamuan kudus, mengapa harus dilakukan sakramen perjamuan kudus? Ketika kita menerima pecahan-pecahan roti dan anggur, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku sampai ia datang yang kedua kalinya. Kita mengenang bahwa Yesus pernah datang dan mati serta bangkit kembali. Karena dia tidak pernah mati, yang ilahinya tidak mati. Makanya disebut Tuhan Yesus atau Yesus Kristus. Kristus itu anak Allah itu tidak mati. Di dalam Yesus itu ilahi 100%, manusia 100%. Karena itu kebenaran yang pertama Bapak Saudara terkasih, bahwa Kejadian 2 ayat 7 dan 3 ayat 19 mengajarkan dua kebenaran, memaknai hidup yang singkat dengan hidup yang berarti atau menjadi berkat, dengan peliharalah kekudusan hidup sampai ajal menjemput kita. Ya, di dalam ayat yang ketiga, saya akan pasal 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Di pasal 2 saudara terkasih, kita akan baca kembali sebentar, ini agak lari-lari. Pasal 1 saudara terkasih, saya akan ajak kita melihat firman Tuhan. Allah berkata saudara terkasih, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Artinya apa Bapak Saudara terkasih? Apa hubungannya dengan memelihara kekudusan hidup? Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Menurut gambar dan rupa Allah, artinya saudara terkasih, manusia itu memiliki keserupaan moral dengan Allah. Karena mereka tidak berdosa dan kudus itu di awal penciptaan. Manusia itu diciptakan memiliki keserupaan moral dengan Allah. Karena mereka tidak berdosa dan kudus
Itu di awal penciptaan sebelum jatuh dalam dosa. Menurut gambar dan rupa Allah artinya memiliki hikmat. Ini yang kita dengarkan kemarin Jumat. Antara hikmat Allah dan hikmat manusia itu berbeda jauh. Tidak mungkin kita mengenal Allah tanpa hikmat Allah. Kalau kita hanya menggunakan hikmat manusia atau sains, pengetahuan, saudara terkasih, nggak akan bisa mencapai, nggak akan bisa mengerti pengenalan akan Allah yang benar. Tidak bisa. Oleh karena itu Allah memberikan kepada kita hikmat Allah atau pengetahuan ilahi yang menyingkapkan kebenaran ilahi itu. Itulah yang akan memampukan kita mengenal sang kebenaran yang sejati itu. Bukan hikmat manusia. Salah satu contoh Bapak Ibu, 2 tambah 2 menurut ilmu pasti atau ilmu matematika, ilmu rasional tidak bisa 3, tidak bisa. 2 tambah 2 pasti 4, namanya saja ilmu pasti. Tetapi hukum iman berkata bahwa 5 roti dan 2 ikan bisa memberikan 5.000 orang laki-laki. Masih sisa 12 bakul. Ini tidak bisa ini dipakai ilmu matematika, tidak bisa. Tidak bisa dinalar ini. Masa 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki saja. Belum dihitung anak-anak. Belum lagi dihitung perempuan. Masih sisa lagi. Kalau ini kita pakai secara ilmu pengetahuan gak bisa ketemu. Kita edan. Tapi kalau ini kita pakai dengan kacamata iman pasti terjadi. Jadilah seperti imanmu. Karena hikmat Tuhan. 3. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Hati yang mengasihi, memiliki hati yang mengasihi dan kehendak untuk melakukan yang benar. Itu yang namanya diciptakan menurut dan gambar Allah itu. Memiliki hati yang mengasihi dan kehendak untuk melakukan yang benar. Ini kan sebelum jatuh dalam dosa ini. Lalu yang keempat, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Mereka hidup dalam persekutuan pribadi dengan Allah yang meliputi ketaatan moral dan hubungan yang intim. Ini menjadi rusak ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Gambar Allah yang sempurna itu, rupa Allah yang sempurna itu sudah rusak karena dicemari dengan dosa. Bukan berarti Allah itu ada daging. Oh tidak, Allah itu tidak ada daging. Yang daging itu hanya manusia. Allah itu roh. Gambar dan rupa Allah itu pun dimaksud adalah roh. Ini kan gak bisa dilihat. Jiwa itu tidak bisa dilihat, tidak bisa ditangkap ini. Ini dalam otak. Nih. Perasaan kita dalam hati itu gak ada wujudnya. Ini sifatnya bersifat yang tidak abstrak ini. Hikmat itu kan ada di dalam pikiran. Hati itu kan ada di dalam tadi. Tidak bisa. Inilah gambar, inilah yang rusak. Karena itu saudara terkasih, inilah yang harus kita saat ini hendak kita terus mengalami pembaharuan. Ya. Saya bacakan sebentar saudara terkasih yang harus kita miliki. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini yang terus kita harus selalu menjaga kekudusan itu. Kekudusan bukan berarti tanpa dosa. Tidak ada manusia hidup tanpa dosa, tidak ada. Semua manusia sudah berbuat dosa. Roma 6 ayat 23. Roma 3:23, upah dosa adalah maut.
Karena itu yang rusak ini akan diperbaiki Tuhan, yang rusak ini akan disempurnakan Tuhan ketika kita terus hidup dalam kekudusan. Atau hidup dalam kebenaran. Melakukan kebenaran, tidak saja cukup mengetahui kebenaran, tidak saja cukup memperkatakan kebenaran, tetapi kita hidup dalam kebenaran, mentaati firman Allah itu. Itulah yang mengubah karakter kita. Ini akan mengubah moral kita. Ini akan mengubah gambar Allah itu dalam hidup kita. Manusia yang diciptakan sebagai makhluk yang berkepribadian dengan roh, pikiran, perasaan, dan kesadaran diri, dan kuasa untuk memilih, tercemari dengan dosa. Akibatnya kepribadian manusia itu menjadi rusak. Kerusakan ini akan terpulihkan dengan karya penebusan Allah dan yang keselamatan yang dianugerahkan melalui kematian Yesus di Bukit Golgota. Karena itu berapa kali pun kita akan nanti ibadah Jumat Agung, berapa kali pun kita ibadah pasca kemenangan, tanpa suatu ketaatan kepada firman Tuhan, tidak ada gunanya. Karena hanya masuk dan keluar. Dan tidak akan mengubah kekristenan kita. Karena hanya rutinitas, formalitas. Karena itu saya menjemput ya, bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita saat ini akan datang di hadapan Tuhan dengan mata terpejam. Jika kamu mengaku dosamu, maka Ia setia dan adil, akan mengampuni segala dosamu dan menyucikan kamu dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Mari Bapak Ibu kita saat ini berdiam diri sejenak. Mari kita buka lembaran hati kita. Mari kita saat ini mencoba melihat kembali. Mana yang lebih banyak kita perhatikan dalam hidup kita? Dagingkah atau rohkah? Mana yang lebih subur dalam kehidupan kita? Kedagingan kitakah atau kerohanian kita? Ada 9 buah roh. Galatia 6 ayat 22 dan 23. Efesus 5. Mana yang sudah kita miliki? Ada kasih, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada penguasaan diri yang terakhir. Mari Bapak Ibu kita saat ini memeriksa kehidupan kita. Kiranya iman kita selalu berbuah dan berbuah terus. Dan dirasakan orang lain. Karena iman yang berbuah akan memuliakan nama Tuhan. Tetapi ketika kita hanya hidup di dalam daging, itu hanya akan mempermalukan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita selidiki sejenak. Saya angkat pujian ini, kita berdiam diri. Tadi saya katakan Tuhan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari akar dosa. Dosa perbuatan diampuni, dosa warisan disucikan. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku tuntutku dengan firman-Mu.
Firman-Mu yang berkuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air, dengan-Mu ku haus akan firman-Mu. Kolose 3 ayat 5 berfirman, matikanlah segala sesuatu yang duniawi. Mari Bapak Ibu, seberapa banyak hal-hal yang duniawi itu kita matikan di dalam hidup kita. Itu ada peran serta kita. Itulah yang disebut kita mati raga. Itulah pentingnya kita berpuasa supaya kita mempunyai waktu untuk introspeksi diri. Inilah waktunya kita boleh berdiam diri di hadapan Tuhan dan bercermin. Seberapa banyak hal-hal duniawi itu sudah kita matikan. Jangan sampai nanti hal-hal duniawi menenggelamkan iman percaya kita. Firman Tuhan yang berkuasa. Tuhan Yesus, inilah kami yang berdosa ini. Dalam Rabu-Abu, masa-masa perenungan, kami mau merenungkan kehidupan kami di hadapan-Mu. Agar kami semakin mengenal Engkau dengan benar, sehingga mampu mengasihi-Mu dengan hidup yang benar. Karena Tuhan, meteraikanlah firman dalam loh hati kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Kebenaran yang kedua Bapak Ibu Saudara terkasih, tadi peliharalah kekudusan itu sampai Yesus datang menjemput kita. Pelihara, berarti kita harus terus perjuangkan, harus kita jaga Saudara terkasih. Lalu yang kedua, pastikanlah hidup kita sudah menjadi berkat bagi sesama. Karena kita diciptakan dari debu tanah dan kembali menjadi tanah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika kita mati nanti akan dikubur. Dan akhirnya akan menjadi tanah, kembali ke tanah. Dan akan menjadi menyatu dengan tanah kuburan itu. Mazmur 90 ayat 10 dan 12, masa hidup manusia 70 dan 80 tahun kalau kita kuat. Artinya Bapak Saudara terkasih bahwa masa hidup manusia itu begitu singkat bila dibandingkan dengan kekekalan. Namanya saja kekal, tak akan ada kematian, kehidupan lagi. Kalau sudah mati tanpa Kristus. Usia 70 itu kalau kita mencapai 70, usia 80 kalau itu kita mencapai 80, bila dibandingkan dengan kekekalan enggak seberapa Bapak Ibu. Karena itu hidup yang begitu singkat ini, yang hanya 70 tahun atau 80 tahun ini, mari kita warnai, mari kita maknai, mari kita isi dengan hidup yang berarti, yaitu menjadi berkat. Karena pasti akan datang. Hari-hari kita di bumi ini sangat singkat dan kematian itu pasti datang. Karena manusia sudah ditakdirkan dari awal penciptaan bahwa manusia itu akan kembali menjadi debu. Jadi kematian itu adalah takdir, ketetapan Allah. Bukan cara matinya yang ditakdirkan, oh itu tidak. Tidak. Jangan salah Bapak Ibu, oh sudah ditakdirkan aku mati kecelakaan, oh tidak. Tidak ada itu dalam firman Tuhan. Yang menjadi takdir adalah kematian.
Kejadian 3 sampai ayat 19 tadi, bahwa kita diciptakan dari debu dan akan kembali menjadi debu karena kita datang dari sana. Tetapi cara kematian tidak ada, ditetapkan Tuhan. Misalnya nih, aku mabuk-mabuk bawa sepeda motor. Nah, saya kalau nabrak orang terus mati, ini Tuhan menetapkan. Ya enggak lah. Ya karena saya ceroboh. Oh, saya sepeda motor ngeng sambil pakar pacarnya lagi orang ngerti nabrak orang lain terus mati. Terus itu Tuhan yang mentakdirkan, menetapkan? Tidak juga lah. Kematian memang takdir bahwa manusia pasti mati. Yang membedakan waktu. Ada yang baru prol mati. Ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 50, ada 60, ada 70, atau ada yang lebih dari 80. Itu adalah takdir. Kematian itu adalah takdir, ketetapan Allah. Tapi cara mati manusia tidak takdir. Jangan salah ya Bapak Ibu, jangan salah. Tidak ada ditakdirkan Tuhan cara mati manusia. Oh, nanti kan mati nyemplung dari pesawat. Oh, enggak. Tuhan kita itu merencanakan damai sejahtera, bukan kejahatan. Jadi tidak akan pernah ada yang jelek yang direncanakan Tuhan. Pasti yang baik. Oleh karena itu Bapak Saudara kasih, karena usia kita yang begitu singkat, masa hidup kita di dunia yang begitu singkat, yang kita tidak tahu kapan ajal itu datang. Ya. Baiklah kita berdoa, memohon pemahaman yang memadai tentang singkatnya hidup ini, sehingga kita mempersembahkan hati yang bijaksana kepada Allah dalam menempatkan setiap hari supaya mempersembahkan yang diberikannya kepada kita. Itu dia ayat 12. Berilah kami hati yang bijaksana untuk menghitung hari-hari kami. Di Mazmur 90 ayat 12. Karena Mazmur 90 ayat 10 adalah masa hidup manusia. Begitu kita menyadari bahwa hidup ini begitu amat singkat Bapak Ibu, maka kita mau mewarnai maknai hidup ini dengan hidup yang berarti menjadi berkat. Jadi kalau hidup kita hanya untuk diri kita sendiri, itu namanya tidak hidup yang berarti. Ya sudah selayaknya lah, seyogianya lah kita itu mengasihi diri kita, itu sudah selayaknya. Tetapi ketika hidup kita berarti bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Nah, ini yang namanya hidup yang bijaksana. Kalau hidup untuk diri sendiri, lah menurut sebu. Semua orang dong, kecuali orang gila yang gak mengasihi dirinya. Makanya namanya udah gak waras toh. Udah, rono rene melaku gitu. Orang tahu mandi ya, nek orang-orang babu ya, sapas toh ya. Oh, namanya saya sudah gak waras. Tapi nek kita waras normal, ya pastilah kita mengasihi diri kita, merawat diri kita dengan baik. Seluruh harta kekayaan kita nikmati sendiri. Seluruh kemampuan yang kita miliki kita nikmati sendiri. Ah, itu hal yang lazim itu. Nah, hati yang bijaksana adalah bahwa kita memberikan sebagian, baik itu kemampuan kita, baik itu waktu kita, baik itu tenaga kita, baik itu harta kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu baru namanya hati yang bijaksana. Karena hidup itu sangat singkat. Sehingga kalau suatu saat kematian tiba-tiba datang, kita berkata, sudah selesai tugas kita, dan kita tinggal menikmati anugerah Allah hidup di dalam kekekalan itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus, pada tanggal 26 Februari kemarin, karena Cik Weni itu salah satu menjadi mitra pelayanan saya, meminta saya pada bulan Desember waktu Natal saya khotbah di sana, karena sudah 3 tahun saya tidak kekedakan sebelum COVID, karena kakaknya Cik Weni meninggal, mamanya nggak bisa ditinggal, terus COVID 2 tahun. Itu sebabnya Bapak Ibu terpaksa saya harus meninggalkan tanggal 26 karena kepercayaan itu mahal. Setiap kali saya berbicara kata kedakan,
Itu merbabu ya, merbabu pas kalau orang suka naik gunung. Saya ingat benar Bapak Ibu, pengkhotbah-pengkhotbah yang didatangkan di gereja GKJ Kedakan ini, Pak John de Pretes, Pak Parlen, Pak Simpe Sentuhan Kasih, Pak Daud Emeritus GKI, Pak Agus Prihandoko, Pak Sitorus, saya. 6 ini laki-laki ini dari surga Bapak Ibu. 6 ini laki-laki ini semua dari surga. Saya kalau selalu ingat, dan itu membuat saya, aduh Tuhan, semua teman-temanku hamba-hamba Tuhan yang laki-laki sudah di surga. Dimulai dengan John de Pretes, mati tertembak. Karena ketika dia ke Papua tugas, dikira dia lawan, tembak. Dan dia berkata, jangan-jangan aku pendeta, jangan-jangan. Oh, mereka yang menuntut kemerdekaan Papua itu enggak, tak, mati. Tidak lama kemudian Pak Parlen meninggal. Enggak lama kemudian Pak Simpe pas masa-masa Covid meninggal. Kalau Pak Daud itu karena usia. Ini masih muda-muda Bapak Ibu. Tidak lama kemudian Pak Agus terdengar mati kecelakaan. Kalau Pak Storus juga karena faktor usia dan penyakit ya, mati. Tinggal satu-satunya saya perempuan. Wow, saya bilang, wah ini mereka sudah istirahat. Mereka udah istirahat, udah ketemu Ebin, ketemu ya kita ya Kedakan. Kayak lo keri normala tok kayak, isi pelayanan kayak. Merinding Bapak Ibu. Baiki, ada giliranku ini saya bilang. Terus mereka bilang, aku belum selesai Bu Nurmala, jangan cepat-cepat ketemu dengan mereka di surga. Kose masih banyak tugasmu. Artinya Bapak Ibu terkasih, ketika kita sadar betapa singkatnya kematian itu, mereka belum usia tua-tua loh itu, hanya satu yang tua itu, dua adalah saya katakan Pak Daud sama Pak Storus 70 berapa ya. Itu masih muda-muda, masa-masa masih produktif itu sebenarnya. Tapi Tuhan berkata sudah selesai, ya sudah. Tidak ada lagi. Kita tidak ada yang tahu kapan kita mati. Kita tidak tahu kapan kematian itu datang menjemput kita. Tapi satu hal Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup bijaksana, memiliki hati bijaksana, waktu-waktu yang ada ini kita pergunakan dengan bijaksana. Kita membagi waktu kita, pikiran kita, kemampuan kita, dan harta kita untuk menghadirkan shalom itu di bumi ini dan menjadi berkat bagi sama. Maka saya percaya tidak ada ketakutan saat ajal datang menjemput kita. Kita sudah berkata siap. Karena kita tidak terikat dengan dunia ini. Seperti saya katakan, saya tidak mau membangun kerajaan di mantenan ini. Tidak mau. Dan saya tidak mau hatiku terikat dengan gereja ini. Karena ini milik Tuhan. Biarlah hatiku selalu terikat pada Kristus. Hatiku selalu berpaut pada Kristus. Tidak gerejanya. Karena gereja ini suatu saat akan saya tinggalkan. Tetapi gereja Tuhan tetaplah kekal. Karena Allah kekal adanya. Mari Bapak Ibu, Rabu Abu, masa perenungan ini kita merenungkan, mari kita terus pelihara kekudusan hidup itu, supaya moral kita seperti moral Allah, tidak tercemari dengan dosa, tidak lagi rusak dengan kita terus hidup di dalam ketaatan pada firman-Nya. Kedua, kita maknai hidup yang singkat ini dengan hidup yang berarti, menjadi berkat dengan hati yang bijaksana. Sehingga nama Tuhan terus dimuliakan, hidup kita menjadi berkat. Amin. Kita berdoa. Pagi hari ini Bapak, Minggu Rabu Abu ini, Minggu-minggu Prapaskah ini,
menyadarkan kami dengan pengajaran firman Tuhan bahwa manusia hidup sangat singkat. Kami diciptakan dari debu dan kembali menjadi debu. Kami diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sudah menjadi rusak ketika jatuh dalam dosa. Tapi kami bersyukur pada Jumat Agung 7 April dan 9 April pada waktu kami nanti menyambut Jumat Agung dan Paskah kebangkitan. Kami bersyukur di dalam Kristus ada kemenangan. Kau memberikan kami kekuatan untuk hidup di dalam kekudusan. Tuhan memberikan kami kuasa, kemampuan untuk hidup di dalam ketaatan pada firman-Mu, sehingga hidup kami memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Jadikanlah kami Tuhan pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan dan sesama kami, dengan hidup kami yang berpadanan dengan Injil Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kami serahkan waktu kepada hamba-Nya. Puji Tuhan, untuk hari ini kita boleh memaknai kehidupan kita yang sangat singkat ini. Ketika pemazmur mengatakan umur manusia hanya 70 tahun saja, dan jika sampai 80 tahun itu bonus ya. Dan jika ada yang lebih lagi dari 80 tahun, tapi ternyata justru banyak sekali kesulitan, kesusahan. Karena apa? Sudah mulai bobrok tubuh itu ya. Udah umur lebih dari 80 tahun, badan sudah mulai banyak masalah. Jangankan 80 tahun, 60 tahun saja sudah mulai banyak bermasalah ya. Itu karena memang fisik manusia itu, tubuh manusia itu sudah mulai banyak mengalami penurunan fungsi ataupun penurunan kekuatan. Sehingga ketika kita sudah ada di bumi ini, masih tetap hidup ini, kita perlu selalu mengisi kehidupan ini dengan benar, dengan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan untuk melakukan perbuatan yang sia-sia, mendukakan Tuhan, tapi pakailah kehidupan kita ini selagi masih hidup di bumi, masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani Dia dan menjadi berkat bagi Tuhan. Tapi pada saat ini kita akan memberikan terlebih dahulu kepada Tuhan persembahan yang terbaik bagi Dia, supaya dengan kita memberikan persembahan itulah rumah Tuhan diberkati, dan ada persediaan makanan bagi hamba-hambanya, bagi Tuhan sendiri dipermuliakan tempat ini. Kasihnya seperti sungai.
Makasih Pak Bajal. Silakan duduk langsung saja. Ya, kita langsung saja. Kita akan lihat bersama-sama warta gereja sepanjang minggu ini. Yang pertama, Persekutuan Kaum Perempuan hari Selasa 14 Maret 2023 pukul 16. Firman Tuhan Ibu Sayakti Kinasih STH, pujian Ibu Winarno dan bertempat di rumah Ibu Paijan. Yang kedua, Persekutuan Kaum Pria hari Selasa juga. Firman Tuhan saya sendiri, kemudian pujian Bapak Paijan dan tempat di rumah Bapak Paijan. Untuk yang ketiga, Persekutuan Keluarga Jumat 17 Maret 2023 pukul 18. Firman Tuhan Ibu Pendeta Nurmala Simamora STH, pujian Bapak Dinar dan bertempat di rumah Ibu Ngatini. Keempat, Persekutuan Remaja Sabtu 18 Maret pukul 16. Firman Tuhan Saudari Maria, pujian Saudara Victrik, musik Saudara Christian dan tempatnya bertempat di rumah Saudara Victrik. Untuk ibadah umum Minggu 19 Maret 2023 pukul 7. Firman Tuhan Pendeta Tumus Ciptaning STH, pemimpin pujian Saudari Maria, singer Ibu Elis dan Saudari Deborah. Pemain musik Saudari Ivana, operator LCD Saudara Victrik, persembahan Bapak Asaptono dan tata gereja keluarga Bapak Paijan. Untuk selama minggu 19 Maret pukul 7.30 firman Tuhan Pendeta Muda Matias, saya sendiri, pemimpin pujian Saudara Christian. Ya, terima kasih. Sekian untuk warta gereja selama panjang minggu ini. Tuhan memberkati dalam setiap pelayanan yang kita lakukan untuk Tuhan. Biar kita akan segera mengakhiri untuk ibadah pagi hari ini. Tapi saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada yang hadir hari ini, yang pertama kali hadir ibadah di tempat kita ini. Selamat datang, Tuhan memberkati, dan kita akan mengakhirinya dengan pujian hidup ini adalah kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Jadi berkat bagi orang lain. Oleh Tuhan dengan sukacita. Silakan kepada Ibu Kepala Sidang. Jangan sia
Itulah Bapa yang menjadi komitmen kami, ketetapan hati kami. Kami rindu Tuhan hidup kami menjadi berkat bagi sesama kami. Kami rindu Tuhan hidup kami menyenangkan hati-Mu dengan melayani Engkau sesuai dengan talenta dan panggilan kami. Oleh karena itu Bapa, terimalah persembahan hidup kami. Dan kami rindu untuk terus lebih mengenal Engkau dengan setia dan taat beribadah kepadamu. Terlebih pada hari Sabat ini Tuhan, hari yang menjadi ibadah raya bagi umat Kristiani dalam menyaksikan kasih Kristus itu. Dan ibadah kami sudah selesai. Sungguh pun banyak jemaat yang tidak hadir karena ada kegiatan nyadran. Kami merasakan kehadiran Tuhan sebagai sumber sukacita damai sejahtera. Seluruh rangkaian kebaktian sudah berakhir. Tapi Roh Kudus tidak pernah berakhir membimbing kami, menuntun kami, mendidik kami. Karena itu Bapa, meteraikanlah seluruh rangkaian ibadah ini di dalam jiwa dan roh kami, supaya kami tetap mampu melanjutkan bagian pujian penyembahan kami 1 minggu ke depan. Tuhan, kami berdoa saat ini untuk setiap pergumulan jemaat-Mu. Terlebih saat ini Tuhan, ada Butari datang yang merindukan Tuhan Yesus, ada lawatan Tuhan yang kami belum tahu apa pergumulan ibu ini. Tapi satu hal yang kami percaya, bahwa dia percaya Yesuslah jawaban itu. Itulah sebabnya dia datang beribadah di tempat ini. Walau Tuhan sendirian, dia belum tahu tempat ini. Karena ada kerinduan yang sangat sungguh-sungguh, ia cari gereja Wesleyan. Dan seusai ibadah ini nanti Tuhan berlangsung, selesai Tuhan, kami akan melanjutkan pelayanan untuk Ibu Tarik. Sebelum kami Tuhan melakukan pelayanan, penuhi hamba-Mu dengan roh hikmat. Penuhi hamba-Mu Tuhan dengan roh pengetahuan, supaya kami mengerti apa yang menjadi pergumulan ibu ini dan apa yang menjadi kebutuhannya. Jadikan gereja ini Tuhan menjadi berkat seperti tadi pujian. Kami mau Tuhan memiliki hati yang bijaksana, dengan memaknai hidup yang singkat ini menjadi berkat. Kami juga bersyukur Tuhan untuk Bapak Ibu Samekto Tuhan yang saat ini membawa adiknya Tuhan beribadah. Artinya bahwa mereka memperkenalkan gereja Wesleyan Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan juga jamah bejana hatinya. Mungkin bagi dia gereja ini terlalu kecil, tapi dia boleh melihat Allah yang besar ada dalam gereja ini, menyentuh hatinya, memenuhi bejana hatinya. Terima kasih untuk kehadiran jemaat-Mu yang berhati bijaksana, yang memilih waktu ini untuk datang beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap pelayanan para anak-anak-Mu yang bertugas pada pagi hari ini. Tuhan berfirman, jeripaya mereka di dalam Tuhan tidak ada kata sia-sia. Karena Tuhan Engkau akan memperhitungkan segala sesuatu yang kami lakukan, dan Tuhan sudah siapkan berkat yang mengalir dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap pergumulan gereja kami, dalam perurusan sertifikat, dalam perurusan juga gambar, untuk kami boleh mengurus IMB gereja. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, yang tak akan pernah henti-hentinya kami Tuhan memohon pada Tuhan, sampai Allah kabulkan doa kami. Kami serahkan juga Tuhan Yesus masyarakat sekeliling kami. Jadikan kami Tuhan menjadi saluran berkat. Mereka boleh melihat teladan hidup kami sebagai umat Allah. Mereka boleh melihat sinar kemuliaan Tuhan karena gereja kami terus bertumbuh dan berkembang. Pakai Tuhan, pakai menjadi saksi Kristus. Dan jadikanlah Tuhan Yesus kami membawa suasana yang baru bagi lingkungan masyarakat kami. Kami serahkan juga Tuhan saat ini para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajarannya sampai Tuhan kepada Kota Magelang, Wali Kota, Bupati, Camat,
Pak Lurah Tuhan, dan Pak RT dan jajarannya. Di dalam nama Yesus biarlah bekerja sama untuk terus membawa bangsa negara kami hidup di dalam damai sejahtera. Ada kerukunan walau berbeda, karena saling menghormati satu dengan yang lain. Terpujilah Engkau Bapa, dalam Yesus kami mau menyerahkan seluruh rangkaian kebaktian ini. Karena itu Bapak Ibu, arahkanlah hati pikiranmu kepada Dia. Bukalah hatimu dan kedua tanganmu, terimalah berkat yang daripadanya, agar kita jadi berkat bagi keluarga kita dan lingkungan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, serta persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bapa, terima kasih.